Shalom Jemaat GB Muara Karang. Selamat Jumat Agung. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menang Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup setiap kami. Biar apa yang kami boleh lalui saat-saat ini Tuhan mengingatkan kami kalau kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang hidup yang mampu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersama-sama sekali lagi katakan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, kami tidak binasa Tuhan. Terima kasih buat karya terbesar.
sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Mari katakan, ku kagumi. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami kagumi Engkau Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Mari yang siap mendengarkan firman bersama-sama dengan saya katakan, amin. Salam warga kerajaan, jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI Muara Karang dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan ini. Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Senang bisa menyapa saudara-saudara kembali pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat Agung. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan satu hal yang saya yakini bahwa kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan juga melingkupi kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Nah, di hari yang berbahagia ini saudaraku, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan merupakan kekuatan, kemampuan, kegagahan, kepandaian kami, tapi itu semua merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau adalah Yehova Sefaot, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan panglima bala tentara malaikat yang menjaga kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Mampukan juga hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hatiku dengan bahasa yang sederhana, supaya kami semakin mengerti Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk setiap kita. Selama ini kita berpikir saudara bahwa Tuhan Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tahukah saudara, ada tujuan yang lebih luar biasa lagi Tuhan disalibkan di atas kayu salib daripada cuma sekedar untuk menebus dosa-dosa
kita. Ada tujuan Tuhan yang lebih mulia lagi di dalam menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, saudaraku. Ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya ke-19 dan ayatnya ke-20. Saya baca buat saudara. Alkitab berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus mengerti dan memahami tujuan dari penebusan yang sebenarnya. Tahukah saudara, penebusan itu adalah rangkaian dari sebuah proses penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus dari maut. Dulu kita berpikir, saudaraku, bahwa penebusan itu adalah dosa-dosa kita dihapus. Tetapi yang sebenarnya adalah ketika kita memberi diri untuk ditebus oleh Tuhan, saudaraku, maka kita itu sedang menempatkan diri kita menjadi milik Tuhan. Sebab Alkitab berkata, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Dengar ini saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menerima penebusan. Saya ulangi, orang yang sungguh-sungguh menerima penebusan, ia akan memasuki kehidupan yang berubah. Satu kehidupan yang menciptakan dunia baru. Makanya di ayat yang ke-20 dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 tadi saudaraku, Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi begini saudaraku. Kita harus memiliki konsep yang benar tentang penebusan ini saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mengerti konsekuensi orang yang ditebus oleh darah Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya ke-20, Alkitab berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan telah tebus kita di atas kayu salib. Amin saudaraku. Nah, pertanyaannya buat kita saudaraku, mengapa Tuhan menebus setiap kita? Jawabannya saudaraku, bukan hanya supaya kita terbebas dari dosa. Memang jawaban itu saudaraku tidak salah saudaraku. Tetapi kita harus mengerti mekanismenya, apa arti ditebus dan diselamatkan dari dosa. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara bahwa dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Saya ulangi, dosa itu adalah perbuatan yang sangat serius. Sebab mengapa? Sebab dosa itu berbicara tentang kodrat. Sebab dosa itu berbicara tentang nature. Jadi Tuhan menebus kita saudaraku, itu bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa yang sudah kita lakukan dan yang bisa kita lakukan.
Tapi Tuhan juga mau mengambil alih. Katakan dulu dengan saya, mengambil alih. Mengambil alih apa saudaraku? Mengambil alih seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kodrat dosa tadi saudaraku tidak menguasai hidup kita lagi. Dengan apa saudaraku? Dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-18 dan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Saya baca buat saudara, Alkitab berkata gini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayatnya ke-20, ayatnya ke-19 maksud saya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu kita ini bukan milik Kristus, saudaraku. Dulu kita ini adalah milik kuasa kegelapan. Tuhan ambil hidup kita. Tuhan tebus hidup kita. Bahkan Tuhan sudah bayar dengan harganya yang mahal di atas kayu salib. Darahnya itu tertumpah atas dosa-dosa kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Tolong dengar saya baik-baik saudara. Kalau cara hidup kita belum berubah, maka kita itu belum ditebus. Saya ulangi, kalau cara hidup kita itu belum berubah, maka kita belum ditebus. Secara de jure atau secara hukum memang betul, tetapi secara de facto belum tentu saudaraku. Nah, kitalah yang harus meresponi penebusan itu. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, penyakit orang Kristen zaman sekarang saudaraku adalah kita ini sudah puas menjadi orang Kristen turunan. Mentang-mentang orang tua kita, ibu bapak kita itu Kristen, kita sudah puas menjadi orang Kristen. Mentang-mentang nenek moyang kita sudah Kristen, kita sudah puas menjadi orang Kristen. Makanya gak heran kekristenan kita buat menjadi agama. Kekristenan kita jadikan sebagai tradisi. Nah, hari ini saya mau beritahu, jangan pernah jadikan kekristenan itu sebagai tradisi atau agama saudaraku. Sebab mengapa? Sebab Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah bawa agama. Tapi Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Makanya begini saudaraku, tujuan dari keselamatan itu adalah dikembalikan kepada rancangan semula. Apa yang menjadi rancangan semula Allah menjadikan manusia pertama kali ketika dia menciptakan manusia pertama kali di bumi ini, Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26, yaitu Allah menciptakan, menjadikan manusia serupa dan segambar dengannya. Keselamatan itu merupakan inisiatif Allah saudaraku untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Karena manusia pertama itu, Adam dan Hawa, telah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu telah gagal untuk hidup dalam rencananya Tuhan saudaraku. Makanya Allah mengambil sebuah inisiatif untuk mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula dengan yang namanya penebusan. Makanya dia mengutus anaknya sendiri untuk datang ke dunia dan hidup di dunia sama seperti manusia yang lain. Nanti saudara baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya ke-6 sampai dengan ayatnya ke-8 berkata, walaupun ia sendiri adalah Allah, tetapi dia tidak mempertahankan sifat kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya,
dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Makanya waktu Yesus datang ke dunia ini, dia taat sama waktu, tunduk sama keadaan, dan sama seperti kita semua saudaraku. Sama seperti manusia biasa, ia juga dicobai. Tapi bedanya, Yesus dicobai, ia tetap menang. Sebab tujuannya datang ke dunia ini saudaraku untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dia tebus kehidupan kita di atas kayu salib. Untuk apa saudaraku? Untuk mengembalikan rencana atau rancangan Allah semula menjadikan manusia di muka bumi ini. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus menang di atas kayu salib karena dia melakukan kehendak Bapanya. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, waktu orang mengolok-ngolok dia berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi begini saudaraku, tujuan Yesus disalibkan, mati buat saudara dan saya. Selain dosa-dosa kita diampuni, Tuhan sesungguhnya mau mengambil alih seluruh kehidupan kita. Supaya kita hidup bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, hari-hari ini dunia sedang digoncangkan dengan yang namanya virus corona saudaraku. Ya, kegoncangan hari-hari ini datang dalam kehidupan setiap manusia. Bagaimana sikap kita terhadap goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini saudaraku? Ya, kita harus siap menghadapi goncangan-goncangan tersebut saudaraku. Sebab goncangan-goncangan tersebut Tuhan izinkan terjadi datang dalam kehidupan kita. Itu juga merupakan bagian dari suara Tuhan kepada kita. Nanti saudara baca itu dalam Ibrani pasalnya ke-12 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya ke-29 bahwa Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, langit pun dia akan goncangkan. Tuhan akan menggoncangkan semua sisi dalam kehidupan kita. Tuhan menggoncangkan itu dengan tujuan supaya yang tinggal dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak tergoncangkan. Yang tergoncangkan akan berlalu dalam kehidupan setiap kita saudaraku. Ya, materialisme bergantung pada sistem dunia, bergantung pada manusia, itu semua akan Tuhan Tuhan akan luluh lantahkan dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah, itu berdiam dalam kehidupan kita. Yesus sesungguhnya mau mengambil alih kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dia yang menjadi satu-satunya raja dalam kehidupan kita tetap tinggal dalam kehidupan kita. Hari ini jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya yang tidak tergoncangkan itu saudaraku tetap tinggal dalam kehidupan kita. Doa saya buat saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini saudaraku, tetap percaya kepada rencana Tuhan. Kita katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus dengan hal yang lain dalam kehidupan kita. Jadikan dia menjadi satu-satunya raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini bertepatan dengan peringatan Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka Dia rela mati untuk menggantikan segala dosa-dosa kita. Dan upah dosa adalah maut. Sesungguhnya itulah, mautlah yang menjadi bagian kita. Tetapi karena kasih Kristus, Dia rela, Dia yang mati disalibkan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus Sang Mesias telah melakukan itu semua dengan merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan di hari Jumat Agung ini ada perjamuan kudus untuk kita semua. Saat ini acara perjamuan kudus kita laksanakan secara online, bukan di dalam gedung gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Tetapi doa dan pengharapan saya, marilah kita lakukan itu semua dengan penuh hikmat, penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya harap saudara menyiapkan sendiri roti yang melambangkan tubuh Kristus. Haleluya. Dan juga kita siapkan cawan yang berisi anggur atau minuman teh, sirup atau apa saja. Pokoknya yang melambangkan darahnya Tuhan. Perjamuan kudus ini hanya diikuti oleh saudara-saudara yang telah berusia di atas 12 tahun dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jikalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, mari saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, kita pegang cawan di tangan kanan. Haleluya. Dan angkat sedikit di atas kepala kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga
ia mengambil cawan. Sesudah itu lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin. Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan, untuk menyembuhkan, untuk membebaskan, dan memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Kita masuk dalam doa, saudara. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari Jumat Agung ini kami dapat memperingatinya dan juga mengikuti perjamuan kudus. Meskipun kami tidak melakukan bersama-sama di gereja, tetapi kami dapat melakukannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau Allah yang kudus telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Engkau telah lakukan itu semua karena Engkau mengasihi kami. Tubuh-Mu berdarah-darah dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan. Segala macam penyakit, termasuk juga penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 yang sedang pandemi di seluruh dunia, telah Engkau jamah kami. Maka oleh kuasa darah-Mu, kami yang sakit telah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah Engkau bebaskan. Yang lemah, kami sudah dapat kekuatan yang baru. Kami butuh belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan kami doa supaya badai COVID-19 segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus buat jamahan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Paskah juga akan dilakukan secara online, yaitu pada hari Minggu lusa tanggal 12 April 2020 jam 10 pagi di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yahya Iskandar MTH. Mohon maaf kalau kali ini gereja tidak menyediakan dan membagi-bagikan telur Paskah. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah buat lawatan-Mu yang begitu indah dan luar biasa pada ibadah Jumat Agung hari ini. Meskipun kami tidak merayakannya di gereja, tapi semua itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Ibu BK masih yang melayani pujian dan penyembahan, serta hamba-Mu Bapak Pendeta Johannes Kurning yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat perjamuan kudus yang telah memberkati kami. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah dan juga rakyat Indonesia
Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang terpuruk Engkau memberikan semangat yang baru. Kami terus berdoa dan mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sudah badai corona cepat berlalu. Dan kasih Yesus, damai sejahtera-Mu Tuhan berikan buat seluruh rakyat Indonesia. Bahkan buat semua orang di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya, yang ditolong, yang dijamah, dan diberkati Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin.